Bab 59. Pertempuran intens. Lanjut usia, kamu hanya menginginkan badge spiritual kan? Apakah baik-baik saja jika kami memberikan semua manik-manik spiritual yang kami miliki untuk kamu? Petik 2. Tidak. Tidak hanya badge spiritual, kami akan memberikan semua yang kami miliki untuk kamu. Menghadapi Zhou Ziyuan dan yang lainnya saat mereka semakin dekat, naga dan macan bersaudara mengungkapkan wajah teror. Tubuh mereka mulai bergetar tak terkendali dan mereka bahkan mengeluarkan karung kosmos, ingin memberikannya kepada mereka. Apa? Tidak ingin mati kan? Tidak apa-apa. Berlututlah di tanah dan benturkan kepala kamu 100 kali di tanah. Maka kami akan mempertimbangkan untuk memaafkan dua anjing kamu yang masih hidup. Zhou Ziyuan dan yang lainnya semakin dekat dengan Chu Feng saat mereka menggoda mereka berdua. Pada saat itu, saudara naga dan macan benar-benar memiliki beberapa gerakan. Ketika mereka menghadapi pilihan antara hidup dan mati, meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan besar mereka akan mati setelah berlutut dan memohon, mereka masih ingin mencoba dan melakukan perjuangan terakhir untuk hidup. Bai Long, Bai Hu, jangan mempermalukan aliansi sayap. Melihat bahwa mereka berdua benar-benar mulai berlutut, Su Mei berteriak dengan marah. Namun meski begitu, dia tidak bisa sepenuhnya menghentikan lutut yang perlahan membungkuk dan pinggang yang melengkung ke depan. Mereka sepertinya sudah memutuskan. Sebagai pria, kamu harus memiliki martabat. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng berjalan mendekat. Setelah melirik saudara naga dan macan, dia berjalan di depan mereka, melemparkan tatapan tak kenal takut itu kepada 6 murid inti dan berkata, "Apakah kamu tahu bahwa kalian semua sudah melanggar kejahatan yang layak dihukum mati?" "Nak, apa maksudmu?" Mendengar kata-kata itu, Zhou Ziyuan dan yang lainnya yang bangga pada diri mereka sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Chu Feng anehnya tersenyum, menyipitkan matanya dan berkata, "Aku mengatakan bahwa kamu berani memiliki pikiran jahat terhadap Su Mei. Itu adalah kejahatan." Suara mendesing. Sebelum kata-kata bahkan selesai memasuki telinga mereka, tubuh Chu Feng seperti angin saat ia berlari dengan kecepatan terbang. Dia mengambil inisiatif dan menyerang 6 murid inti terlebih dahulu. Kecepatannya sangat cepat. Hampir dalam sekejap, dia tiba di depan 6 murid inti. Perubahan itu mengejutkan bahkan Zhou Ziyuan dan yang lainnya yang memiliki aura yang menekan. Palem ilusionari. Chu Feng berputar sesuai dengan teknik misterius kemudian menepuk dengan tangannya. Gambar-gambar telapak tangan yang memenuhi udara memotong langit dan menutupi bumi saat booming. Tidak ada yang tahu mana yang asli atau yang palsu. Dia memiliki sedikit keterampilan menumbuhkan ilusionari palem ke tahap itu. Tapi nak, kamu meremehkan kami. Hari ini, kami akan memberitahu kamu perbedaan antara murid inti dan murid pengadilan dalam. Petik 2. Terkejut adalah terkejut. Setelah semua, murid inti telah mengalami dunia dan sangat cepat. Mereka menyesuaikan pikiran mereka, memutar teknik misterius, menampilkan keterampilan peringkat 3. Dan mulai bertukar pukulan dengan Chu Feng. Tetapi pertukaran itu tidak begitu penting. Yang mengejutkan mereka sekali lagi adalah seorang murid pelataran dalam saja. Orang biasa dari tingkat 6 bisa menantang 6 orang sendirian tanpa kehilangan. Itu cukup sulit bagi mereka untuk menerimanya. Terutama serangan mereka. Mereka jelas menyerang ke arah punggungnya, tetapi seolah-olah Chu Feng tumbuh mata di belakangnya. Tanpa melihat, dia bisa dengan mudah mengelak. Itu membuat mereka merasa itu sangat aneh.
Bocah ini telah berkultivasi dalam teknik misterius. Aku tidak bisa gegabah dan aku perlu menggunakan kekuatan penuh untuk mengalahkan dan membunuhnya atau kalau tidak itu akan menimbulkan masalah di masa depan. Zhou Ziyuan yang bertarung dengan Chu Feng sebelumnya tahu bahwa dia bukan orang yang sederhana. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu bersamanya dan dia menggunakan keterampilan peringkat 4-nya. Kedua lengannya terbuka terpisah dan menciptakan angin kencang setelah angin kencang. Aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, dia meninju ke arah Chu Feng. Tinju itu sangat cepat. Itu seperti kilat, dan bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak bisa mengelak. Kekuatan pukulan itu juga sangat kuat. Jika dia tertabrak, Chu Feng tidak akan memiliki banyak keberuntungan. Jangan mengira bahwa kamu satu-satunya yang tahu keterampilan peringkat 4. Namun meski begitu, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Salah satu telapak tangannya mengepal untuk membentuk kepalan. Dengan kilatan petir, tinjunya sendiri bertabrakan dengan tinju seperti baja Zhou Ziyuan. Ledakan. Ketika dua tinju bertabrakan, itu tidak hanya membuat ledakan indik telinga, itu bahkan menciptakan gelombang riak. Ketika mereka berdua terlempar ke belakang, 5 orang lainnya juga dipaksa mundur beberapa langkah. 3 gaya guntur. Orang ini sebenarnya bisa menggunakan skill peringkat 4 Azure Dragon School kami. Kita harus bergandengan tangan dan menghabisi orang ini hari ini. Pada saat itu, orang lain akhirnya mengenali kekuatan Chu Feng dan tidak berani ceroboh lagi. Mereka semua mengeluarkan keterampilan absolut mereka. 6 kuat, peringkat 4 keterampilan dikelilingi dan menyerang Chu Feng. Zilala. Itu yang disebut dua tinju tidak bisa bertarung 4 tangan. Chu Feng, yang hanya berada di tingkat 6 dari dunia spirit, sedikit dirugikan saat menghadapi serangan 6 orang di tingkat 8 dari dunia spirit. Saat menghadapi situasi itu, dia hanya bisa menggunakan gaya pertama dari 3 gaya guntur. Dengan kecepatan absolut, dia menghindari serangan Zhou Ziyuan dan yang lainnya. Tapi, mereka yang memiliki mata bisa mengatakan bahwa Chu Feng tenggelam dalam kesulitan. Chu Feng, aku akan datang dan membantumu. Tepat pada saat itu, Su Mei melompat dengan tegas. Dia pada saat itu memancarkan cahaya seperti batu giok dari tubuhnya. Setiap serangan dan gaya akan mengguncang udara. Dia tahu keterampilan peringkat 4 juga. Aku akan datang juga. Setelah itu, Bai Tong juga melompat ke pertempuran. Meskipun dia tidak berkultivasi dalam teknik misterius, dia masih tahu keterampilan peringkat 4 dan dia bisa menggunakannya dengan cukup mahir. Meskipun mereka adalah murid inti, mereka hanya memiliki kultivasi tingkat 8 dari dunia roh. Jadi, setelah Su Mei dan Bai Tong bergabung, tekanan Chu Feng memang menurun. Di bawah situasi itu, Chu Feng melakukan serangan balik dan mengirim serangkaian serangan sengit terhadap Zhou Ziyuan. Ditekan oleh Chu Feng, murid inti Zhou Ziyuan didorong mundur sedikit demi sedikit dan dia benar-benar ditekan oleh Chu Feng. Bang! Akhirnya, dengan kilatan petir, kepalan Chu Feng mendarat di dada Zhou Ziyuan. Dada murid inti itu bergetar ketika dia terbang sejauh 50 kaki. Merasakan rasa sakit dari dadanya, Zhou Ziyuan meringis. Dia ingin berdiri, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Dia terluka parah hanya dengan satu serangan Chu Feng. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa Chu Feng perlahan berjalan ke arahnya. Ketika setiap langkah jatuh, hatinya akan bergetar sekali.
Seolah-olah itu bukan langkah Chu Feng tetapi Dewa Maut. Orang ini, bagaimana dia begitu kuat? Apakah dia bahkan manusia? Petik 2. Zhou Ziyuan sangat pahit. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng kuat, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan kuat sampai saat ini. Di bawah situasi 1v1, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Terutama Chu Feng saat ini yang hanya memiliki kekuatan level 6 roh. Jika Chu Feng seperti dia, juga di tingkat 8, dia bahkan tidak berani berpikir seberapa kuat Chu Feng. Apakah dia bisa bertarung melawan para ahli dari dunia asal? Tetapi tepat pada saat itu, tiba-tiba, tangisan terdengar. Melihat ke belakang, wajah Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berubah. Dia melihat bahwa Bai Tong dipukuli oleh seorang murid inti. Seteguk darah menyembur keluar saat memerah pakaiannya. Bai Tong. Melihat Bai Tong terluka parah, Su Mei juga terkejut. Tepat pada saat itu, 5 orang lainnya bergerak pada saat yang sama dan menggunakan kekuatan menyerang dari semua sisi. 5 tangan kotor mengulurkan tangan ke arah Su Mei pada saat yang sama. Lokasi di mana mereka menyerang adalah area terlarang Su Mei di tubuhnya. 10. Gaya guntur ketiga. Mati. Melihat adegan itu, wajah Chu Feng langsung berubah. Itu menjadi suram dan dingin sampai ekstrim. Dia mendesis sambil mendongak dan berteriak, lalu sinar petir keluar dari tubuhnya. Ular petir bergegas keluar dan itu seolah-olah mereka terwujud saat mereka melingkar di sekitar tubuh Chu Feng. Mereka berbalik sesuai keinginannya dan menjadi 5 naga petir. Mereka meraung dan menabrak 5 murid inti. Semuanya terjadi terlalu cepat seperti kilatan petir atau batu. Bahkan Su Mei tidak bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dia hanya merasa bahwa secara instan, di depan matanya, dia diselimuti oleh cahaya dan gelombang energi yang kuat mengguncangnya beberapa meter ke belakang ketika dia jatuh ke tanah. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat, cahaya sudah menghilang. Tapi, pemandangan di depan mereka mengejutkannya. Dia menemukan dengan kaget bahwa 5 murid inti yang mengelilingi untuk menyerangnya semua berbaring di tanah. Jubah biru mereka benar-benar terbakar dan tubuh mereka terbakar hitam. Mereka sudah tidak bernapas lagi dan tubuh mereka memancarkan bau arang. Mereka mati dengan cara yang sangat mengerikan. Ini. Tepat pada saat itu, wajah Zhou Ziyuan sepucat kertas. Mulutnya tidak bisa berhenti gemetar dan matanya terbuka bulat sempurna dan berkata dengan nada tidak percaya. Apakah itu gaya ketiga legendaris dari 3 gaya guntur? Tanda seru petik 2. Apa? Gaya ketiga dari 3 gaya guntur? Bukankah itu gaya yang hanya diketahui oleh pendiri Azure Dragon? Jadi, Chu Feng hanya. Petik 2. Mendengar kata-kata Zhou Ziyuan, Su Mei tidak bisa membantu tetapi menutupi bibirnya dan matanya berkedip tanpa henti. Kedua alisnya yang panjang sedikit bergerak juga, menunjukkan syok yang tak tertandingi. Adapun Bai Tong, naga dan macan bersaudara, Ye Taozi, Zhang Tingxi dan yang lainnya, mereka melebarkan mulut mereka dengan takjub. Chu Feng belajar gaya yang tak seorang pun selain pendiri tahu. Itu adalah berita yang sangat mengejutkan. Pada saat itu, mereka merasa bahwa mereka salah. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan Chu Feng satu demi satu dan mengagumi bakatnya lagi dan lagi, pendapat mereka tentang Chu Feng terus berubah. Tapi, kali ini, mereka menemukan bahwa mereka masih meremehkan Chu Feng. Pria muda yang lebih muda dari mereka semua memiliki bakat yang melebihi imajinasi mereka.
Dia luar biasa kuat dan itu menusuk pikiran mereka, membuat mereka menghela napas kagum. Ekspresi Chu Feng tidak berfluktuasi terlalu banyak bahkan ketika dia memusnahkan 5 murid inti dalam satu serangan. Dia sudah tahu gaya guntur ketiga sebelumnya, dan hari ini, dia hanya menggunakan amarahnya untuk mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Adapun kekuatan, itu dalam harapannya karena gaya ketiga setara dengan gaya keterampilan peringkat 5. Setelah menyelesaikan bahaya di sekitar Su Mei, ia berbalik dan berjalan menuju Zhou Ziyuan selangkah demi selangkah. Kamu berani membunuh murid inti? Kamu mati. Melihat Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, Zhou Ziyuan tahu tidak mungkin dia bisa lolos dari bencana yang dia alami sehingga dia tidak meminta maaf. Bis. Tiba-tiba, Chu Feng menjulurkan salah satu telapak tangannya. Petir tebal datang dari telapak tangannya dan mengenai kaki kiri Zhou Ziyuan. Merasakan rasa sakit yang membakar yang disebabkan oleh panas, Zhou Ziyuan menangis seperti hantu. Dia melihat kaki kirinya. Itu hangus dan sama sekali tidak berguna. Dasar. Awalnya dia ingin mengutuk, tetapi ketika kilat lain melesat ke kaki kanannya, dia berteriak kesakitan lagi. Setelah itu, Chu Feng terus menggunakan gaya guntur ketiga 2 kali lagi, benar-benar menyia-nyiakan keempat anggota badan Zhou Ziyuan. Nyeri memilin wajahnya, dan mata serta ingusnya mengalir. Chu Feng, jika kamu punya keberanian maka bunuh aku. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku hantu. Melihat Chu Feng yang akhirnya tiba di depannya, tatapan Zhou Ziyuan penuh dengan kemarahan. Hoho, kamu pikir aku akan membunuhmu karena kamu membiarkan aku? Tiba-tiba Chu Feng tertawa, dan tawanya sangat keras. Tidak ada yang tahu apa yang ditertawakannya, tetapi tawa itu membuat Zhou Ziyuan merasa sangat gelisah. Ingat, yang lemah bahkan tidak punya hak untuk mati. Petik 2. Bis. Tiba-tiba, kilat keluar dari jari Chu Feng ke mulut Zhou Ziyuan. Itu membakar lidah Zhou Ziyuan dan membakar mulutnya. Teriakannya yang tak tertandingi menyakitkan bergema. Tapi, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan akhirnya pingsan. Melihat pemandangan itu, Bai Tong dan yang lainnya tidak bisa menahan menelan air liur. Tenggorokan mereka berguling dan keringat dingin merembes ke dahi mereka. Metode Chu Feng cukup kejam. Begitu kejam sehingga membuat hati mereka dingin dan mereka bersumpah dalam pikiran mereka untuk tidak menjadi musuh Chu Feng. Memiliki musuh seperti itu terlalu menakutkan. Ketika semua orang menyeka keringat mereka karena tindakan Chu Feng, dia tiba-tiba memalingkan kepalanya dan berkata dengan senyum cerah seperti matahari. Aku tahu seberapa jauh lagi. Manik-manik spiritual di tubuh mereka masih ada di sana dan tampaknya mereka sudah mengumpulkan cukup banyak. Seharusnya ada sekitar 1.200 manik-manik, jadi semua orang pergi dan membaginya. Petik 2. Dengan kata-kata Chu Feng, itu mengejutkan Su Mei dan yang lainnya sekali lagi. Dia tahu tanpa melihat berapa banyak badge spiritual yang dimiliki orang-orang. Itu cukup mengesankan. Mengikuti apa yang dikatakan Chu Feng, mereka pergi dan mencari mayat yang hangus. Memang, mereka menemukan bahwa badge spiritual masih tersisa. Tetapi kosmos saks mereka sudah hancur. Jumlah badge spiritual benar-benar sekitar 1.200. Chu Feng, kami telah mengumpulkan total 1.380 badge spiritual. Kami mendapatkan begitu banyak karena kamu, sehingga setiap orang dari kita akan mengambil 100 dan sisanya 680 akan pergi ke kamu.
Ye Taozi menggenggam tangannya dan membawa manik-manik spiritual di depan Chu Feng. Simbol-simbol pada kosmos sak milik Chu Feng berputar dan mengumpulkan 600 bats spiritual. Adapun 80 sisanya, ia memberikannya kepada Su Mei. Apa yang kamu lakukan? Su Mei tidak mengerti. Ini untuk hal-hal yang aku berutang padamu. Entah itu manik spiritual yang kamu pinjamkan padaku sebelumnya atau kosmos sak yang kamu berikan padaku, aku tidak bisa mengambilnya secara gratis. Petik 2. Kamu sudah menghitungnya dengan sangat jelas denganku? Su Mei agak tidak senang. Itu tidak disebut menghitungnya dengan jelas. Itu disebut mengetahui bantuan dan mengembalikannya. Jika kamu tidak mengambilnya, maka aku tidak akan merasa nyaman. Chu Feng dengan paksa memasukkan bats spiritual ke tangan Su Mei. Melihat Chu Feng bertindak seperti itu, Su Mei menatapnya kosong pada awalnya. Tapi kemudian dia melengkungkan bibirnya dan memasukkan 80 spiritual bats ke dalam kosmos saknya. Panen saat itu sangat besar dan melebihi imajinasi mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa alasan mengapa mereka bisa mendapatkan begitu banyak bats spiritual adalah semua karena Chu Feng. Jika bukan karena Chu Feng, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kemudian, ketika sekelompok orang dengan gembira kembali, Chu Feng yang berada di belakang tiba-tiba menutup pintu batu saat dia berdiri di sisi tebing. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila? Melihat itu, Su Mei tertegun dan langsung dia mengerti sesuatu. Dia dengan cepat berlari kembali, tetapi sudah terlambat. Tunggu aku di kota kuno, aku akan kembali dan mencarimu. Chu Feng ringan tersenyum, dan dengan keras, pintu batu ditutup. Tidak peduli bagaimana Su Mei mengalahkannya, itu bahkan tidak bergerak sedikit pun dan tidak membuka lagi. 61. Teknik langit-langit. Setelah pintu batu ditutup, Chu Feng masih bisa merasakan aura di terowongan. Setelah mengkonfirmasi bahwa Su Mei dan yang lainnya pergi, ia pergi ke puncak tebing tanpa khawatir. Pergi sepanjang tanaman merambat, Chu Feng mulai turun ke lautan kabut. Saat ia tiba di dekat kabut, Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya. Tetapi dia menemukan bahwa di dalam kabut, ada gas aneh yang mengganggu kekuatan rohnya, membuatnya tidak dapat menembusnya. Terutama setelah memasuki kabut, putih menghalangi pandangannya. Bahkan dengan kekuatan Chu Feng, jangkauan visinya tidak melebihi 10 meter. Tapi untungnya, setelah turun kabut selama puluhan meter, dia akhirnya tiba di bawah. Meskipun kabut masih ada di sana, perasaan menginjak bebatuan membebaskan hatinya dari kecemasan. Wos wos wos. Chu Feng mengeluarkan kompas roh dunia. Seketika, sinar cahaya menyebar kemana-mana dan jangkauan penglihatannya meningkat beberapa kali. Harus dikatakan bahwa cahaya benda itu sangat aneh. Seolah-olah itu bisa menembus kabut dan itu benar-benar barang aneh untuk berburu harta karun. Sepertinya bahaya ada di mana-mana di sini. Melihat indikasi kompas roh dunia, Chu Feng tahu ke arah mana dia harus pergi. Tetapi, pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa ada bahaya tersembunyi yang tak ada habisnya di mana-mana. Dengan kesalahan ceroboh dia akan mati. Untungnya, dia memiliki World Spirit Compass di tangannya. Atau yang lain, dengan kekuatannya, dia tidak akan beruntung jika dia memasuki tempat seperti ini. Mungkin bahkan jika dia memiliki 9 nyawa dia akan menggunakan semuanya. Memegang World Spirit Compass, dia berjalan di daerah yang penuh dengan kabut. Chu Feng samar-samar bisa mendengar geraman First Beast dari jauh. Juga, ada teriakan aneh lainnya.
Bahkan ada tangisan kesakitan oleh orang-orang dan seruan mereka untuk bantuan. Semakin dalam dia pergi, semakin keras suara-suara itu. Pada akhirnya, Chu Feng bahkan bisa melihat beberapa mayat yang dimakan oleh barusan. Dia bisa merasakan aura besar yang menekan dan mendengar beberapa First Beast meraung di dekatnya. Itu adalah orang-orang yang bahkan lebih kuat dari para ahli tingkat 9 dari dunia roh, peringkat 9 First Beast. Menurut rumor, peringkat 9 First Beast sudah peringkat terkuat dengan First Beast. Yang bahkan lebih kuat dari First Beast adalah mereka yang memiliki sifat spiritual, The Beast Monstrous. Meskipun binatang mengerikan tidak secara acak disembelih, kekuatan budidaya mereka jauh lebih kuat dari binatang buas. Ia bahkan akan memiliki kecerdasan yang tidak lebih lemah, atau bahkan lebih kuat dari manusia. Bagian yang penting adalah bahwa Beast Monstrous sangat kuat. Mereka terlahir kuat, memiliki darah paling mulia dari spesies binatang buas. Ada desas-desus bahwa Beast Monster yang baru lahir memiliki kekuatan dari dunia asal. Beast Monstrous Beast yang kuat bahkan bisa berbicara bahasa dan bahkan berubah menjadi bentuk manusia. Beberapa binatang mengerikan tidak menyukai gunung yang dalam dan hutan liar, sehingga mereka akan berubah menjadi bentuk manusia dan memasuki masyarakat manusia dan hidup bersama manusia. Mereka benar-benar hidup sesuai dengan nama, Monstrous. TN, this specific character, Yao in Chinese can mean monster, weird, devil, witch, etc. Ada bahaya di mana-mana di tempat ini, dan memikirkan kekuatan bijak Imperial Sky, Chu Feng tidak ragu bahwa bijak akan mengambil beberapa Beast Monster, melemparkan mereka dan membatasi mereka di dalam makam. Tapi untungnya, setelah berjalan dengan hati-hati selama 2 jam penuh, kabut di depannya perlahan menghilang. Pada akhirnya, dia akhirnya bisa menghilangkan awan dan melihat matahari, ketika dia berjalan keluar dari kabut. Akhirnya aku keluar. Saat itu, bahkan Chu Feng tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Negeri berkabut sebelumnya seperti neraka. Yang di dalam akan merasakan represi yang tak tertandingi. Mengutuk, seberapa besar makam Sage Imperial Sky ini? Petik 2. Mengangkat kepalanya dan melihat, Chu Feng tidak bisa menghindari merasa sedikit tidak berdaya. Di depan matanya bukan harta yang diharapkan. Itu adalah terowongan yang dalam. Tapi, terowongan itu sangat luas dan sangat terang. Ada suasana tak terbatas, dan berjalan di sepanjang terowongan ke depan, gelombang lain bau darah melompat ke arah hidung Chu Feng. Bau itu sangat kuat. Begitu kuat sehingga kekuatan roh Chu Feng tidak mendeteksinya namun aroma masih melayang. Chu Feng memegang World Spirit Compass. Dan karena dia menemukan bahwa tidak ada bahaya yang diprediksi, dia terus maju tanpa khawatir. Semakin jauh ia pergi, semakin kuat aroma darah. Pada akhirnya, itu bisa membuat orang muntah. Ketika Chu Feng memasuki aula, dia tertegun oleh adegan di depannya. Ada beberapa terowongan di aula, dan jumlah terowongan itu sama dengan jumlah terowongan di pintu masuk. Yang berarti, tidak peduli terowongan mana yang kamu lewati di awal, selama kamu bisa melewati samudera kabut, pada akhirnya, tujuan masih tetap di sini. Tapi, selain terowongan, ada tangga di tengah aula. Tangga terus naik dan ujungnya tidak bisa dilihat. Jelas, itu adalah jalan untuk terus maju. Tetapi yang penting adalah aula pada saat itu. Itu penuh dengan mayat dari segala macam kekuatan yang berbeda. Dapat dilihat bahwa mereka semua adalah orang kuat. Beberapa bahkan ahli dari dunia asal.
Mayat terbanyak dimiliki oleh orang-orang dari Sekolah Angin Seribu dan jelas bahwa mereka menghabiskan sedikit di makam ini. Tetapi hal yang paling aneh adalah, di dalam begitu banyak mayat, tidak ada seorang pun dari Sekolah Azure Dragon. Penampilan orang mati sangat celaka dan sepertinya mereka tidak mati karena pertempuran sederhana. Meskipun adegan di depannya cukup mencurigakan, Chu Feng tidak ingin terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia memiliki kompas roh dunia di tangannya dan selama kompas menunjukkan bahwa itu aman, kemungkinan besar tidak akan ada bahaya. Jadi, Chu Feng melangkahi lautan mayat dan mulai memanjat tangga tinggi. Tapi, bahkan sebelum mencapai puncak, Chu Feng mendengar dua suara. Dia samar-samar bisa mendengar bahwa itu adalah dua orang tua, dan isi yang dibicarakan kedua orang itu tidak bisa membantu tetapi membuat Chu Feng merasa bahagia. Di ujung tangga yang tinggi, ada kamar yang aneh. Alasan mengapa dia mengatakan itu aneh adalah karena struktur ruangan itu sangat istimewa. Gas samar terlihat oleh mata telanjang melayang di sekitar. Di tengah ruangan, dua orang berdiri. Salah satu lelaki tua itu memiliki rambut putih tetapi wajah yang ceria seperti anak kecil. Di tubuhnya, tekanan menyeramkan keluar dari tubuhnya. Dia adalah seorang ahli dari ranah mendalam. Orang lain mengenakan jubah putih panjang. Di jubah, simbol-simbol padat tercetak di atasnya dan jubah menutupi wajahnya. Hanya dua mata yang tajam, seperti elang yang bisa dilihat. Itu adalah spiritualis dunia dari Sekolah Azure Dragon, Tetua Zuge. Tetapi, pada saat itu, mereka berdua berdiri dan tidak bergerak. Tangan mereka terangkat dan wajah tertekan ada di wajah mereka. Karena, di atas mereka, atap ruangan saat ini sedang jatuh. Atapnya adalah jenis emas, tetapi memancarkan udara dingin. Itu juga sangat berat dan jika mereka berdua tidak mendukungnya, mereka pasti akan dihancurkan menjadi bubur daging. Kamu benar-benar layak menjadi kepala sekte dari Tausat Wind School. Jika kamu tidak ada di sini, aku khawatir bahwa aku benar-benar tidak memiliki cara untuk menahan baja dingin ini. Tetua Zuge tersenyum dan berkata, "Bajingan, kamu siapa? Kamu sangat jahat, menggunakan kehidupan para tetua Sekolah Angin Seribu Angin untuk menghancurkan formasi." Kepala Sekolah Seribu Angin dipenuhi dengan kemarahan. Untuk memikirkan adegan barusan, dia marah tanpa henti. Tidak masalah siapa aku, yang penting adalah bahwa kamu dan aku perlu bekerja sama dan menemukan cara untuk menghancurkan baja dingin ini atau tempat ini akan menjadi makam kami. Zuge tersenyum dan berkata, "Kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Bahkan tidak memikirkannya." Kepala Tausat Wind School dengan dingin mendengus. Dia tidak percaya orang yang tercela dan misterius di depan matanya. "Aku pikir alasan kamu datang ke sini adalah untuk harta karun. Tidak perlu kehilangan kedua kehidupan kita untuk ketidaksepakatan sebelumnya kan? Saat ini, teknik langit kekaisaran ada di depan mata kita. Apakah kamu tidak ingin mendapatkannya?" Petik 2. Saat Zuge berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke sudut ruangan. Ada batu giok yang sangat indah di sana, dan di atas batu giok, ada benda seperti kristal yang melayang di udara. Meskipun tembus cahaya, itu memancarkan cahaya redup. Kata-kata yang terukir di atasnya sudah menyatakan apa itu. Itu adalah teknik bijak Imperial Sky, teknik Imperial Sky.